Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video Himatika Teaching ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan aplikasi turunan. Oke, bisa saya next. Nah, di aplikasi turunan ini, saya akan membahas yaitu laju-laju yang berkaitan, selang naik dan selang turun, serta kecekungan fungsi, ekstrim relatif uji turunan pertama dan kedua, grafik polinomial dan fungsi rasional, serta aplikasi masalah maksimum dan minimum. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu laju-laju yang berkaitan. Di sini ringkasannya adalah, kalau kita menemukan kasus yang berkaitan dengan ini, laju-laju perubahan, prosedur untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan laju perubahan terdiri dari 5 langkah, yaitu sebagai berikut. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. Yang pertama, yaitu kita menggambarkan dan memberi label besaran yang berubah. Yang kedua, identifikasi laju-laju yang perubahannya diketahui dan laju perubahannya yang akan dicari. Yang ketiga, tentukan persamaan yang mengaitkan kuantitas yang laju perubahannya dicari dengan kuantitas yang laju perubahannya diketahui. Ya, jadi balance gitu. Yang keempat, turunkan kedua sisi persamaan tersebut terhadap waktu dan selesaikan turunan yang akan memberi laju perubahan yang tidak diketahui. Kenapa kita menurunkan terhadap waktu? Karena setiap laju perubahan itu intinya kita mengetahui seberapa cepat dia berubah dalam satuan waktu. Jadi kita turunkan terhadap waktu. Nah, yang terakhir kita mengevaluasi turunan pada titik yang dimaksud. Nah, kita langsung ke contohnya ya teman-teman. Di sini contoh satu, misalkan R merupakan panjang diagonal persegi panjang yang sisi-sisinya X dan Y, dan asumsikan X dan Y fungsi dari waktu. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana hubungan dr dt, dx dt, dan dy dt. Jika X bertambah, ini pertanyaan yang kedua ya, jika X bertambah dengan laju setengah sentimeter per detik, dan Y berkurang dengan laju seperempat sentimeter per detik, seberapa cepat ukuran diagonal berubah jika X sama dengan 3 cm dan Y sama dengan 4 cm? Apakah diagonal bertambah atau berkurang? Nah, untuk menyelesaikannya, kita modelkan dulu diagonal persegi panjang melalui visualisasi gambar berikut ini. Nah, kita misalkan X-nya adalah lebar dari persegi panjang, Y-nya adalah panjang dari persegi panjang, serta R yang diagonalnya ini. Ya. Lalu selanjutnya kita gunakan persamaan yang terkait dengan tiga peubah tadi, yaitu kita bisa menggunakan teorema Pythagoras di sini. Ya, di mana teorema Pythagoras menyatakan bahwa R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, karena R, X, dan Y ini merupakan fungsi dari waktu, maka kita turunkan kedua ruasnya terhadap waktu dengan menggunakan diferensiasi implisit. Nah, diturunkan kedua ruas terhadap waktu, hasilnya adalah 2R dr dt plus sama dengan 2X dx dt plus 2Y dy dt. Nah, persamaan di atas inilah yang menunjukkan hubungan dr dt, dx dt, dan dy dt. Sehingga dapat disimplifikasi atau disederhanakan menjadi R dr dt sama dengan X dx dt plus Y dy dt. Nah, untuk bagian A sudah terjawab ya. Lalu untuk yang bagian B-nya, bahwa tadi di soal diketahui bahwa dx dt-nya sama dengan setengah sentimeter per detik, dy dt-nya minus seperempat sentimeter per detik. Karena tanda minus ini menunjukkan bahwa Y sedang berkurang. X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 4. Lah yang dicari adalah laju perubahan R-nya atau dr dt. Nah, kalau gitu kita butuh nilai R terlebih dahulu. Kita cari. Dari teorema Pythagoras tadi kita temukan bahwa R-nya itu sama dengan
akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ya. Jadi X-nya tadi 3, Y-nya tadi 4, 3 kuadrat plus 4 kuadrat, 9 tambah 16, 25, berarti akar dari 25 sama dengan 5. Kalau sudah ketemu R-nya, baru masuk ke pemodelan, persamaan pemodelan tadi. Ya, kita masukkan nilai dan besaran-besaran yang diketahui, sehingga di sini DRDT-nya ketemu 1/10 cm per detik. Ya. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa diagonal R pada saat itu mengalami perubahan dengan laju 10 cm per detik, di mana ini lajunya nggak negatif ya, berarti diagonalnya bertambah. Gitu. Tidak berkurang. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yaitu terkait dengan laju perubahan. Sebuah pesawat udara Ukraina terbang melintas di atas langit kota Moskow, Rusia pada ketinggian konstan dengan kecepatan udara konstan 650 mil per jam. Sesaat setelah mendeteksi adanya radar pesawat tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia di Istana Kremlin meluncurkan peluru kendali penangkis pesawat tersebut yang ditembakkan ke arah sudut 120 derajat pada lintasan pesawat, sehingga diprediksi akan menghancurkan pesawat tepat di atas Katedral Santa Basil. Nah, asumsikan sebagai titik P. Pada saat itu pesawat berada pada jarak 5 mil dari titik sasaran P dan peluru kendali berada pada jarak 7 mil dari titik P, melesat dengan kecepatan 1000 mil per jam. Buatlah model matematika sebagai solusi atas permasalahan tersebut untuk mengetahui seberapa cepat jarak antara pesawat dan peluru kendali berkurang. Di sini kita gunakan petunjuk hukum kosinus untuk membantu penyelesaian. Nah, ilustrasi permasalahannya adalah ini ya. Tuh. Oke. Untuk penyelesaiannya, kita dapat simplifikasi ilustrasi tadi menjadi sebuah segitiga sembarang ya. Nah, sebuah segitiga sembarang dengan kita misalkan A ke titik P ini adalah jarak pesawat ya terhadap titik P. P ini adalah Katedral Santa Basil tadi. Terus BP, B ini itu adalah jarak peluru kendali terhadap titik P. Ini katedralnya Santa Basil ya. Setelah AB ini adalah jarak antara pesawat dan peluru kendali. Semakin pesawat mendekati titik sasaran P dan peluru kendali mendekati titik sasaran P, maka jarak keduanya akan semakin berkurang. Nah, dari soal juga diketahui bahwa X-nya 5 mil, Y-nya 7 mil, dx/dt-nya minus 650 mil per jam, dy/dt-nya minus 1000 mil per jam. Ya. Nah, berarti untuk selanjutnya, tanda minus menyatakan bahwa kecepatan pesawat dan peluru kendali semakin mendekati titik sasaran P, yang menyebabkan jarak pesawat dan peluru kendali juga semakin berkurang. Nah, hubungannya kita bisa pakai hukum kosinus yang seperti ini ya. R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat minus 2XY cos 120 derajat. Atau bisa kita sederhanakan jadi R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus XY. Gitu. Nah, dari persamaan kedua ini kita mau cari dulu jarak R-nya. Kalau diketahui X-nya 5, Y-nya 7, berarti R kuadrat di sini sama dengan 25 plus 49 plus 35. Maka R-nya ketemu akar 109. Setelah itu dari persamaan 2 diturunkan terhadap waktu pada kedua ruas dengan menggunakan diferensiasi implisit. Nah, DDT dari R kuadrat sama dengan DDT dari X kuadrat plus DDT Y kuadrat plus DDT XY. Ini gunakan aturan implisit ya. Jadi 2R dRdt sama dengan 2X dxdt plus 2Y dYdt plus XY kita bisa gunakan aturan perkalian ya. Ini misalkan X-nya U, Y-nya V, berarti U aksen V plus UV aksen. Jadi di sini Y dx dt plus X dy dt. Atau kita bisa sederhanakan
menjadi 2R dr dt sama dengan 2x plus y kalikan dy dt plus 2y plus x kalikan dy dt. Ya. Atau kita bisa sebut ini persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini merupakan model matematikanya sebagai solusi atas permasalahan pada soal. Ya. Nah, kita ingin tahu seberapa cepat jarak pesawat dan peluru kendali itu berkurang, ya kita tinggal substitusikan nilai-nilai yang ada ke dalam persamaan model matematikanya. Di sini tadi 2 kalikan R akar 19 dari dt sama dengan 2 kali 5 plus 7 kalikan dx dt-nya min 650 ditambah 2 kali 7 plus 5 kalikan dy dt-nya min 1000. Ya. Di sini ketemu dr dt-nya adalah minus 30.050 per 2 akar 109 mil per jam. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jarak pesawat dengan peluru kendali berkurang dengan laju sekian. Tuh. Berikutnya, nah, sub materi yang kedua yaitu tentang selang naik dan selang turun serta kecekungan fungsi. Ya. Di sini diberikan definisi yang pertama, yaitu dimisalkan f merupakan fungsi yang kontinu pada selang tertentu dan x1, x2 menyatakan titik-titik pada selang tersebut, maka ada 3 definisi yang di sini. Yang pertama, f naik pada selang tersebut jika f x1 kurang dari f x2 untuk x1 kurang f x2 ya. Lalu yang kedua, f turun pada selang tersebut jika f x1 lebih dari f x2 untuk x1-nya kurang dari x2. Dan f bernilai konstan pada selang tersebut jika f x1 sama dengan f x2 untuk semua x1 dan x2. Oke. Lalu dari definisi 1 muncul teorema ya di sini. Nah, teoremanya misalkan f merupakan fungsi yang kontinu pada selang tertutup AB dan dapat diturunkan atau terdiferensial pada selang terbuka AB, maka jika f aksen x lebih dari 0 atau f aksennya positif untuk setiap nilai x dalam selang A sampai B, maka f dikatakan naik pada selang A sampai B. Jika f aksennya negatif atau kurang dari 0 untuk setiap nilai x dalam interval AB, maka f dikatakan turun pada selang AB. Dan jika f aksen x-nya sama dengan 0 untuk setiap nilai x dalam interval A sampai B, maka f konstan. Atau dikatakan ini sebagai titik stasionernya. Lanjut ke definisi yang kedua, dimisalkan f merupakan fungsi yang dapat diturunkan pada suatu selang, maka yang pertama, f dikatakan cekung ke atas pada selang tersebut ya, jika f aksennya naik. Sebaliknya, jika f dikatakan cekung ke bawah pada suatu selang jika f aksennya turun. Dari definisi yang kedua ini muncul sebuah teorema. Yang kedua yaitu jika f double aksennya positif, maka f cekung ke atas. Ya. Kalau f double aksennya negatif, maka f cekung ke bawah. Kalau f double aksen C sama dengan 0, maka titik beloknya berada di X sama dengan C. Gitu. Itu teorema ya. Kita langsung ke contoh soalnya. Di sini kita bisa lihat, diketahui fx-nya x pangkat 4 min 8x kuadrat min 16. Tentukan selang naik dan selang turun. Yang kedua, selang di mana f cekung ke atas dan selang di mana f cekung ke bawah, serta nilai x untuk semua titik belok pada x. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu f aksen dan f double aksennya. F aksennya ketemu 4x pangkat 3 min 16x, f double aksennya ketemu 12x kuadrat min 16. Ya. Untuk yang bagian A, dengan menggunakan turunan pertama, kita akan mencari selang naik dan turun.
F aksen X sama dengan 4X pangkat 3 min 16X. Kita tentukan dulu batas-batasnya dengan mengetahui pembuat nolnya. Nah, di sini 4X pangkat 3 min 16X sama dengan 0. X-nya kita faktorkan. X kali 4X kuadrat min 16. 4X kuadrat min 16 kita faktorkan lagi. Jadi 2X min 4, 2X plus 4. Sehingga batas-batasnya dari min 2, 0, dan 2. Nah, di sini dibagi 4 interval dari minus tak hingga sampai dengan minus 2. Kita ambil uji titiknya berada di X sama dengan min 5. Ternyata kita masukkan ke dalam sini ya, teman-teman. Kita masukkan ke dalam sini, dia hasilnya minus 420 alias dia negatif. Ketika interval dari min 2 sampai 0, kita ambil titik ujinya X sama dengan min 1. Ternyata hasilnya positif di sini. Ya. Jadi interval naik lagi 0 sampai 2, kita ambil uji titiknya X sama dengan 1, di sini negatif. Ya. Dan yang terakhir, ketika intervalnya 2 sampai tak hingga, kita ambil X-nya sama dengan 5, ternyata dia positif. Ya. Jadi di sini kita bisa gambarkan, ini min 2, 0, 2 ya. Dia turun, naik, turun, naik lagi. Oke. Ya. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa F naik saat minus 2 sampai 0 dan 2 sampai tak hingga. Digabungkan. Makanya di sini ada unionnya. Dan turun ketika minus tak hingga sampai minus 2 digabungkan dengan dari 0 sampai 2. Jadi seperti ini. Itu untuk yang bagian A. Nah, yang bagian B, dengan menggunakan turunan yang kedua, kita akan mencari selang kecekukannya. Ya. Jadi F double aksen X sama dengan 12X kuadrat min 16. Kita tentukan dulu batas-batasnya. Oke, batasnya adalah ini. X sama dengan minus 2 per akar 3 dan X sama dengan 2 per akar 3. Dilakukan uji titik dari minus tak hingga sampai min 2 per akar 3. Diambil X sama dengan min 5, ternyata hasilnya positif. Ya. Dari interval min 2 per akar 3 sampai 2 per akar 3, kita ambil X-nya 0, ternyata dia negatif. Dan ketika interval 2 per akar 3 sampai plus tak hingga, ambil X sama dengan 5, ternyata dia positif. Jadi naik, turun, naik. Sehingga selang kecekungannya berada di minus tak hingga sampai minus 2 per akar 3, lalu digabungkan dengan 2 per akar 3 sampai plus tak hingga untuk selang cekung ke atas. Cekung ke bawahnya berada di sini. Min 2 per akar 3 sampai 2 per akar 3. Nah, untuk yang bagian C, karena F double aksen X sama dengan 0, maka nilai X untuk semua titik beloknya berada di X1 sama dengan min 2 per akar 3, dan X2-nya berada di 2 per akar 3. Seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya yaitu tentang ekstrim relatif uji turunan pertama dan kedua. Definisi 3. Suatu fungsi f dikatakan mempunyai maksimum relatif di x0 jika fx0-nya lebih dari atau sama dengan fx untuk semua x dalam selang terbuka yang memuat x0. Dari sini kita juga punya definisi lain, ya, bahwa suatu fungsi f dikatakan mempunyai minimum relatif
di X0 jika fx0-nya kurang dari atau sama dengan fx. Dan suatu fungsi dikatakan mempunyai ekstrim relatif jika dia memiliki maksimum relatif atau minimum relatif. Dari sini juga muncul teorema bahwa ketika f ini memiliki sebuah ekstrim relatif di X0, maka f aksen X0-nya sama dengan 0. Atau f tidak dapat diturunkan di X0. Teorema yang lain terkait dengan uji turunan pertama, misalkan f continue di titik ekstrim X0. Yang pertama kita lihat, jika f aksen 0-nya positif pada selang terbuka di sebelah kiri dari X0 dan f aksen X negatif pada selang terbuka di sebelah kanan dari X0, maka f mempunyai maksimum relatif di X0. Sebaliknya, jika f aksen X kurang dari 0 atau negatif pada selang terbuka di sebelah kiri X0 dan f aksen X lebih dari 0 atau positif pada selang terbuka di sebelah kanan dari X0, maka f mempunyai minimum relatif di X0. Ya. Kalau f aksen X mempunyai tanda sama baik, misalkan di sini ya, f aksen X kurang dari 0 dan f aksen X juga kurang dari 0. Atau di sini f aksen X lebih dari 0, f aksen X juga lebih dari 0. Maka ini kan di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama ya tandanya. Maka f tidak mempunyai maksimum relatif. Nah, sebaliknya atau selanjutnya ya, uji turunan yang kedua didapat teorema jika f double aksen X0-nya dia positif, maka f mempunyai minimum. Ini sebaliknya. Lalu jika f double aksen X0-nya negatif, maka f mempunyai maksimum relatif. Contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx ini. Fungsi sepotong-sepotong ya. 4x-2, x-2, 4x-2 untuk x-nya kurang dari 1, x-2 kali x-3 untuk x lebih dari atau sama dengan 1, pada interval setengah sampai 7/2. Intervalnya tertutup. Ya. Untuk penyelesaiannya, kita lihat dari interval setengah sampai 7/2, ini fungsinya sepotong-sepotong. Ada batas yang harus diperhatikan di sini. Ya, ini kan batasnya mecah saat X sama dengan 1. Berarti intervalnya kita juga pecah menjadi 2 bagian, yaitu dari setengah sampai 1 dan 1 sampai 7/2. Untuk setengah sampai 1, satunya nggak ikut. Ya. Efeknya apa? Efeknya adalah 4x min 2. Lalu dari fx ini kita peroleh f aksen x-nya sama dengan 4. Sehingga f aksen x-nya ini selalu dia positif atau lebih dari 0 untuk semua nilai x pada selang tersebut. Ya. Pada selang tersebut f tidak memiliki titik ekstrim karena f aksen x-nya tidak pernah 0. Ya. Dia selalu bernilai 4. Jadi nggak ada stasioner atau titik ekstrim. Oleh karena itu, kita lihat pada batas bawahnya, yaitu ketika X sama dengan setengah, maka F setengah bernilai 0. Ya. Sehingga X sama dengan setengah merupakan nilai minimum relatif. Karena kita ambil dari sepotong interval, bukan keseluruhan. Kalau keseluruhan bukan minimum relatif lagi ya, ada minimum, paling minim. Tapi ini untuk interval yang pertama, dari setengah sampai 1, minimumnya adalah
0. Gitu. Selanjutnya untuk selang setengah, 1 sampai 7/2. Fx-nya adalah X min 2 kali X min 3. Atau X kuadrat min 5X plus 6. Diperoleh turunan pertamanya adalah 2X min 5. Dan turunan keduanya adalah, nah, untuk mencari titik ekstrimnya dapat menggunakan turunan pertama ini ya. Jadi kita misalkan ini sama dengan 0, maka 2x min 5 sama dengan 0, x-nya ketemu 5/2. Sehingga x sama dengan 5/2 merupakan keadaan di mana f mengalami ekstrim pada interval ini ya. Selanjutnya dengan menggunakan uji turunan kedua diketahui bahwa f double aksen sama dengan ini 2. 2 ini kan selalu lebih dari 0. Maka x sama dengan 5/2 merupakan nilai minimum relatif. Kemudian kita perlu ngecek nilai fx pada batas selangnya dari 1 sampai 7 serta nilai di titik ekstrimnya, yaitu ketika x sama dengan 5/2. Nah, sini kita lihat ketika x-nya sama dengan 1, sama dengan 2, ketika x-nya sama dengan 5/2, fx-nya min 1/4, ketika x-nya sama dengan 7/2, fx-nya 3/4. Dengan demikian, apabila hasilnya digabungkan pada interval setengah sampai 1 dan 1 sampai 7/2, maka didapat kesimpulan nilai maksimumnya adalah 2 saat x-nya 1. Dan nilai minimumnya adalah min 1/4 saat x-nya sama dengan 5/2. Oke, selanjutnya yaitu tentang grafik polinomial dan fungsi rasional. Polinomial adalah fungsi yang kontinu dan terdiferensial sehingga membentuk kurva mulus atau tidak ada yang patah, atau tidak memiliki sudut tajam dan tidak berlubang. Prosedur untuk menggambar grafik polinomial Px adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menghitung dulu P aksen X dan P double aksen X. Nah, setelah mendapatkan P aksen X, tentukan titik stasioner dan selang di mana P naik dan turun. Ketiga, setelah mendapatkan P double aksen X, tentukan titik belok dan selang di mana P cekung ke atas dan cekung ke bawah. Yang keempat, plot irisan dengan sumbu Y, titik-titik stasioner, titik belok, dan jika mungkin irisannya dengan sumbu X. Maksudnya irisan dengan sumbu Y, irisan dengan sumbu X itu adalah titik potongnya. Terhadap sumbu X berapa, terhadap sumbu Y berapa. Nah, pada akhirnya plot titik-titik tambahan yang diperlukan untuk memperoleh akurasi yang diinginkan dalam grafik. Nah, jika P dan Q itu merupakan fungsi polinomial, maka rasio Fx sama dengan Px per Qx disebut dengan fungsi rasional. Definisinya adalah, kita punya definisi di sini, kalau dalam fungsi rasional, kita mengenal yang namanya asimtot. Ya. Jadi misalkan garis X sama dengan X0, ini adalah asimtot tegak dari grafik fungsi F, fungsi rasional, jika Fx mendekati minus tak hingga atau fx mendekati plus tak hingga. Untuk x mendekati x0 dari kanan atau dari kiri. Sedangkan y sama dengan y0 disebut asimtot datar dari f jika limit x menuju plus tak hingga fx sama dengan y0 atau limit x menuju minus tak hingga fx sama dengan y0. Nah, untuk fungsi rasional di mana pembilang dan penyebut tidak mempunyai faktor yang sama, asimtot tegak terjadi pada titik di mana penyebut sama dengan 0. Lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, di sini diberikan fx-nya 5x per
X plus 2 ini fungsi rasional ya. Dapatkan semua asimptotnya, dapatkan semua titik stasioner, titik belok jika ada, lalu sketsa grafik fungsi f. Nah, untuk yang bagian A, akan dicari asimptot tegak dan asimptot datarnya. Nah, asimptot tegak terjadi saat penyebut bernilai sama dengan 0. Dengan demikian, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Ini adalah garis asimptot tegak. Asimptot datarnya terjadi saat limit X menuju min sehingga 5X per X plus 2. Kita bisa pakai aturan L'Hopital ya di sini. Yaitu kita menurunkan masing-masing ya. Atau juga bisa pakai aturan limit sehingga. Di mana karena derajat pembilang dan derajat penyebutnya itu sama, berarti kan tinggal kita bagi dengan X pangkat atau derajat tertingginya. Jadi 5X dibagi X dibagi X per X plus 2 per X. Ya. Hasilnya adalah 5. Begitu juga untuk limit X menuju plus hingga dari fx ini juga hasilnya 5. Dengan demikian, asimptot datar terjadi saat garis Y sama dengan 5. Nah, yang bagian B, diketahui bahwa fx itu merupakan fungsi rasional, dia punya titik diskontinuitas pada saat X sama dengan min 2 ya. Dengan turunan pertama, didapat ini f-aksanya 10 per X plus 2 kuadrat. Nah, ketika f-aksan X sama dengan 0, tidak ada nilai X yang memenuhi, sehingga F tidak memiliki titik stasioner. Selanjutnya, dengan turunan kedua pun, didapat minus 20 per X plus 2 pangkat 3. Di sini juga tidak ada nilai X yang memenuhi ketika F double aksen X sama dengan 0. Maka di situ, F ini tidak memiliki titik stasioner maupun titik belok. Hingga grafik fungsinya seperti ini. Fungsi rasional ya. Oke. Itu untuk grafik polinomial dan fungsi rasional. Yang terakhir, bahasan kita adalah terkait dengan aplikasi masalah maksimum dan minimum. Untuk menyelesaikan beberapa masalah terkait dengan aplikasi maksimum dan minimum dapat menggunakan prosedur berikut. Yang A, buatlah gambar yang sesuai dan berikan nama dari sifat-sifat yang terkait dengan permasalahan. Yang kedua, yang B, tentukan sebuah rumusan yang memenuhi untuk dimaksimumkan atau diminimumkan. Yang ketiga, C, gunakan syarat-syarat yang ada untuk mengeliminasi peubah-ubah. Kemudian tuliskan rumusan yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan sebagai fungsi satu peubah. Yang terakhir, kita tentukan selang dari nilai-nilai yang mungkin untuk peubah tersebut berdasarkan pembatasan fisik masalah. Lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Tentukan ukuran tabung dengan volume terbesar yang dapat dibuat dalam bola berjari-jari R. Pada ilustrasi permasalahannya kita bisa sketsa seperti ini ya. Nah, lalu kita bisa proyeksikan ke dalam bidang 2 dimensi. Jadi tabungnya ini ya. Tabungnya. Ini sebetulnya ada lingkaran. Tuh ya. Nah, kita misalkan jari-jari tabung adalah A, dan persamaan lingkaran pada bidang proyeksi ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana R ini adalah jari-jari bolanya. Karena pada bidang proyeksi diketahui bahwa X sama dengan A, Y sama dengan B, maka persamaan lingkaran menjadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka A kuadratnya kita ubah jadi R kuadrat min B kuadrat. Nah, diketahui dari bidang proyeksi, tinggi tabungnya adalah yang ini ya, teman-teman. Tinggi tabungnya. Tinggi tabungnya adalah ini. Maka,
tinggi tabungnya menjadi 2B. Ya. Karena ini segini B, ini tambah B lagi. Jadi B tambah B 2B. Oke. Volume dari tabung adalah 2pi A kuadrat H dengan A kuadratnya R kuadrat min B kuadrat. Kita bisa ganti, hanya kita ganti dengan 2B. Ya. Karena R di sini konstan, maka V sudah menjadi fungsi satu peubah dengan peubahnya adalah B. Dengan demikian, volume maksimum terjadi saat dV/dB sama dengan 0. Kita turunkan terhadap B, jadinya 2pi kali R kuadrat min 3B kuadrat sama dengan 0. Ya, 2pi-nya ini bawa ke sini ya. Jadi tinggal R kuadrat min 3B kuadrat sama dengan 0. R kuadrat sama dengan 3B kuadrat, maka B kuadrat sama dengan R kuadrat per 3. Diperoleh B-nya sama dengan plus minus R per akar 3. Karena B selalu positif, maka yang memenuhi adalah B sama dengan R per akar 3. Atau B sama dengan akar 3 R dibagi dengan 3. Nah, hubungan tadi kan kita juga ketahui ya, A kuadrat sama dengan R kuadrat min B kuadrat. B kuadratnya R kuadrat per 3. Jadi A kuadrat sama dengan 2R kuadrat per 3. Diperoleh A-nya sama dengan ini ya, akar 6 R per 3. Dengan demikian, kesimpulannya adalah ukuran tabung dengan volume terbesar terjadi ketika jari-jari tabungnya yaitu A sama dengan akar 6 R per 3, serta tinggi tabung yaitu 2B sama dengan 2 akar 3 R per 3. Oke, sudah selesai. Sekian dari penjelasan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.